Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan malam ini kami akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama berkaitan dengan saldo Ramadan. Pemasukan Ramadan per tanggal 29 April sebesar Rp407.000. Untuk pengeluaran sebesar Rp375.000. Saldo akhir per tanggal 29 April 2022 sebesar Rp8.851.000. Kemudian ada pun yang bertugas sebagai imam dan khatib untuk pada malam ini adalah Ustadz Anwar Zaki dengan tema cara berlebaran yang baik. Untuk Bilal ditugaskan kepada Ustadz Budi Ma'ruf. Untuk yang kemudian yang ketiga, terima kasih untuk para jemaah terutama Jalan Darah 0, DG8 dan Tapak 7 yang telah memfasilitasi takjil pada hari ini. Semoga amal sedekah kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya yang bertugas sebagai fasilitator takjil adalah Jalan Berdalam. Yang terakhir berkaitan dengan ZIS, panitia ZIS masih menerima zakat sampai malam nanti jam 10 malam. Dan hari ini merupakan hari terakhir. Untuk hari selanjutnya tidak akan menerima lagi itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Anwar Zaki waktu dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal idu liman labisal jadid walakinnal id liman zada iman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih, juga segenap kaum muslimat yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur dengan memanjatkan puja-puji. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat untuk dapat menjalankan ibadah sholat Isya dan tarawih berjamaah. Dan mudah-mudahan juga rangkaian hari-hari dari kewajiban puasa Ramadan dapat kita jalankan dengan penuh iman dan ihtisaban, sehingga insya Allah dengan kualitas iman yang mengimani bahwa puasa ini semata karena memang yakin percaya kita kepada Allah, bukan sebagai satu beban syariat tetapi sebagai satu metode pembelajaran untuk bagaimana orang mensyukuri hari-hari lalu yang penuh dengan berbagai nikmat, tiada lapar, tiada haus, dapat dipenuhi semua. Kemudian pembelajaran puasa
menjadikan suasana yang lalu itu sebenarnya berlimpah nikmat, cuma jauh dari syukur. Sehingga kadang-kadang yang berlimpah nikmat kalau jauh dari syukur rasanya biasa saja. Puasa memberi pembelajaran kepada kita, detik mau buka, sepotong bakwan, satu buah lontong, sepotong tahu goreng, Masya Allah, dihangatkan betul. Artinya ternyata kita selama ini bebal. Mudah-mudahan pembelajaran ini mengajarkan kepada kita yang menguatkan iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu berarti proyeksi, estimasi, perencanaan dari kenapa kita puasa, kemudian harus bagaimana yang paling baik setelah puasa 1 bulan. Apa iya cuma di situ pembelajarannya? Tentu sebagai satu madrasah kita lulus kalau betul menjalankan ibadah puasanya dengan baik. Kemudian lepas dari Ramadan, madrasah Ramadan, kita tetap mengambil nilai-nilai terbaik daripada ibadah puasa. Bagaimana kita menguatkan diri istiqomah untuk bisa sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang kemarin-kemarin padahal kewajibannya sama. Kewajiban sholat 5 waktu itu tidak berubah karena Ramadan dan tidak kemudian menyusut karena bukan bulan Ramadan, sama saja. Baca Quran pun begitu. Tapi memang contoh ideal praktek dari ibadah orang muslim yang tersemangati karena lingkungannya juga terbangun untuk ibadah itu di bulan Ramadan. Kembali kepada kita, bagaimana menghidupkan Ramadan di kemudian tergantung dari kita. Idealnya memang setiap bulan itu Ramadan. Maka kalau setiap bulan itu Ramadan, kemudian Ramadan yang sebentar lagi akan lewat, betul kita jalankan dengan penuh iman dan ihtisab bahwa beberapa hari berikut kita akan memasuki Idul Fitri, maka antara teks Idul Fitri dengan konteks kita puasa punya relasi yang amat signifikan, yang amat cocok dan berpengaruh. Misal begini, malam ini kan judulnya berlebaran dengan baik. Berlebaran dengan baik. Lebaran ini kan seremonial. Artinya kalau kita tidak menjaring keseluruhan umat Islam yang menseremonikan 1 Syawal sebagai bentuk kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, yang paling esensial adalah kemenangan. Maka secara teks orang bisa aja mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin. Semoga kamu, kita semua termasuk orang yang aid, kembali mengulang a'ada yu'idu. Mengulang apa? Mudah-mudahan nanti Ramadan berikut kita ketemu lagi, panjang umur, dapat menjalankan lagi. Wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dapat memenangkan, menjuarai. Kalau ada kata menjuarai, memenangkan, kita mempertanyakan menang dari apa? Yang dikalahkan siapa dan apa? Kok kita bisa-bisanya mengatakan alhamdulillah lolos, menang, bergembira orang? Biasanya kalau orang punya rasa gembira kemudian menseremonikan, merayakan kemenangan itu dengan ucapan yang bukan main di Facebook, kartu lebaran, di Instagram, di mana-mana, kita mempertanyakan esensi kemenangan kita itu dari apa? Biasanya kalau orang menang itu dia mampu mengalahkan penindasan, penjajahan, perlawanan, bentuk kejahatan. Kemudian orang itu atau bangsa itu mampu melawannya. Ketika kemudian dia mampu menaklukkan hal-hal buruk tadi, ia dikatakan pemenang. Apa yang dapat kita menangkan? Rupanya selama 1 bulan Ramadan itu kita berperang.
melawan sesuatu yang bentuknya nggak nyata tapi indah kalau dilakukan, bentuknya tidak kasar tapi rumit, kemudian juga memukau. Apa itu? Nafsu. Nafsu syahwat. Ada perut, ada kemaluan. Makanya kalau kita belajar tentang tasawuf, katanya sumber dari rusak orang, sumber dari rusaknya manusia itu dua titik. Titik perut, titik kemaluan. Tapi energi dari kerusakan ini membangun peradaban. Apa? Banyak restoran, intinya dari perut. Banyak rumah makan, banyak tempat-tempat yang viral, entah jauh dimanapun disusul. Intinya apa? Supaya perut ini terselesaikan hasratnya. Hotel-hotel kalau tanpa restoran gak laku. Stasiun tanpa restoran, rumah makan tidak laku. Rest area kalau tak ada makan juga tidak laku. Maka tersedia berbagai tempat di mana titik ini harus dipenuhi. Kemudian maaf, bercampurlah di situ. Ada hotel, ada rumah makan, ada titik syahwat di bawah. Orang kalau rumah makan yang bagus, jangan dilihat semuanya suami istri. Kadang-kadang maaf, selingkuhan, nginep di mana. Itu dua titik yang memporak-porandakan kehidupan moral, moral di keluarga, moral bertetangga. Maka umat Islam di bulan Ramadan melakukan perlawanan terhadap nafsu tadi. Masya Allah, dari fajar sampai maghrib kita bertahan. Tidaklah nampak godaan itu halus, tetapi berat perjuangan. Ada makan, menggoda, ada manusia berpakaian seksi, ada iklan yang menawarkan ini, itu godaan-godaan. Berjuang selama 29 hari sampai 30 hari, alhamdulillah bisa. 1 hari, 2 hari lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Kembali ke fitrah, kembali kepada jati diri, kembali kepada agama yang benar. Artinya kalau benar kita mampu menaklukkan nafsu dalam pembelajaran ibadah Ramadan, itu patutlah kita mendapatkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga kita semua termasuk yang nanti akan mengulang kembali puasa Ramadan. Kalau di dalam ibadah Ramadan ini ada celah, ada batal, ada hal yang gak patut, doa itu menjadi bumerang. Semoga nanti kita kembali mengulang celah puasa kita. Itu doa. Wal faizin, ya tingkatan juaranya, tingkatan pemenangnya cacat. Karena gak sepenuhnya imanan wahtisaban. Ucapan itu secara teks berlaku, secara konteks tidak berlaku. Karena apa? Enggak sesuai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah pada bulan-bulan ini kita sering mendengar Bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan hitungan puasa, setelah itu bertakbirlah berbanyak. Banyakin takbir terhadap petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Dengan takbir, dengan menggenapi puasa, insya Allah dengan demikian kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Jamaah sekalian, lantas dalam beberapa hari kita masuk Idul Fitri, mudah-mudahan koreksi kita terhadap puasa kemarin, jujur kita akui banyak kurang, sehingga insya Allah tahun depan kita akan menjalankannya lebih baik. Pada Idul Fitri ini, apa yang patut kita lakukan? Pertama, tadi perintah memperbanyak takbir. Nabi Muhammad SAW memperbanyak takbir dari pergantian menuju 1 Syawal sore sampai 1 hari di awal 1 Syawal. Bertakbir beliau, membesarkan kalimat Allah. Kemudian dalam takbir menggema dengan tahmid, tahlil, tasbih, relasi kepada hati itu harus dihayati.
Kalau kita menghayati ucapan takbir kita, maka ada semacam rasa yang membuat, ya Allah, aku bertakbir, aku bertasbih, aku bertahlil, aku bertahmid. Tetapi sungguh ucapan-ucapan ini bertentangan dengan laku dan perilaku. Aku bertakbir, Allah Maha Besar, tapi yang aku besarkan malah material yang kukejar. Aku bertakbir, bahkan aku dengar azan manakala aku belum selesai membersihkan mobil dan kendaraanku, aku masih terus. Aku bertakbir, teringat kemarin bagaimana supaya kantor mengangkatku lebih tinggi, menggajiku lebih banyak, maka aku kejar target-target itu, mengabaikan Engkau yang agung, tetapi uang yang agung. Jadi itu introspeksi untuk kita. Cara bagaimana terhayatinya takbir di dalam hati kita tidak ada selain di bulan Aidil Fitri nanti 1 Syawal. Semua bertakbir, bertasbih, Maha suci Allah, aku kotor. Aku bertahmid, tetapi sungguh dalam hidupku aku tidak memuji Engkau, bahkan menghujatmu. Itu yang jadi konteks takbir itu harus kita pahami lebih jauh ke dalam pemaknaan agar mengubah diri kita dan perilaku kita. Yang kedua, berpakaian yang terbaik. Terbaik ini tidak identik dengan yang baru. Kesadaran umat untuk mengambil esensi Idul Fitri lebih kepada substansinya, pembersihan hati, kembali ke suci, termaafkan, diampuni dosa, itu abai. Kesibukan orang boleh kita lihat. Masya Allah, jalan-jalan macet, tempat pasar murah, bazar, supermarket, mall, menjelang beberapa hari habisnya puasa, itu tergiring opini kita. Lebaran itu identiknya dengan sesuatu yang baru, dengan makanan yang nikmat, dengan varian makanan yang berbeda-beda. Padahal Masya Allah, awal kita puasa benar, 25 hari benar enak, ada tenang, tapi di ujungnya salah kaprah. Maka kata Nabi, bukanlah Idul Fitri kembali kepada suci itu orang yang pakai pakaian baru, bukan itu, tetapi orang yang imannya nambah. Jadi pakaian yang terbaik bukan identik yang baru. Pakai, pilih, sudah disetrika. Nabi suka pakai wangi-wangian, bersih siwak. Kemudian Nabi mandi sebelum berangkat. Yang ketiga, agar Idul Fitri ini termaknai lebih baik, makanlah sebelum berangkat. Kalau Profesor Dr. Nurholis Majid beda pemahamannya dengan Profesor Dr. Quraisy Shihab. Quraisy Shihab mengatakan beliau Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, kembali kepada jati diri, kembali kepada agama yang benar. Agama benar itu Islam gak melawan kodrat, akal, dan tabiat. Sistem modern orang nyembah sesuatu yang dia anggap tinggi, maha tinggi. Dulu sebelum ketemu wahyu, nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah gunung, keris, dan sebagainya. Dimodernisir oleh agama, sesuatu yang tak terjangkaukan tetapi rasional, yang maha mencipta seluruh alam, Allah. Sistemnya apa? Kaifiat sholat, bakar menyan, cuci keris, sembah pohon. Ini kan irasional. Tapi dengan sholat sistemnya bertakbir, saat takbir menggenggam hati supaya hati-hati. Kemudian kita engkau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Pada saat sujud dalam tahapan af'al yang paling rendah, baca kita justru a'la. Subhana Rabbiyal A'la, padahal posisi kita paling rendah nyentuh tanah. Itulah diajarkan. Jadi hadirin sekalian, makan dulu, nanti sarapan sebiji 2 biji kurma ganjil, baru berangkat sholat. Berangkatnya menuju masjid berbeda dengan pulangnya. Itu sunnah Nabi dalam Idul Fitri. Kemudian bukalah pintu rumah untuk kita menerima bersilaturahminya tetangga dan saudara, sekaligus juga kita bersilaturahmi kepada para saudara dan tetangga kita.
Jadi hal-hal yang substansial dalam Idul Fitri bukan tentang bagaimana baju mahal, tentang bagaimana orang melihat, waduh bukan main, tapi bagaimana tunduk hati kita merasai kehadiran Allah. Kemudian juga pada Idul Fitri ini ada semacam kesalihan sosial. Maka sebelum kita berangkat sholat ada kewajiban zakat fitrah. Terbukanya orang untuk empati. Barangkali ada saudara kita yang gak bisa masak ketupat karena gak ada beras, alhamdulillah distribusi zakat. Barangkali ada yang mau makan nastar, bukalah rumah. Kalau kita mungkin biasa, tapi yang lain Masya Allah nganganin. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan daripada surat Ali Imran kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fi sarai wal dharrai wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusakum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Jadi esensi daripada Idul Fitri berbagi, kemaafan, memaafkan, jangan berdendam, jangan marah-marah. Kemudian kesadaran bahwa kalau kita berbuat maksiat Allah tahu. Pada saat itulah kita berzikir dan memohon ampun kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.